Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muspida SPD CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 185 Baru. Bersama ini saya ada Ibu Haja Andi Rosmini. Beliau adalah Kepala UPTD SDN 124 Baru. Kali ini saya akan mewawancarai beliau mengenai dilema etika dan bujukan moral. Dan sekarang saya memiliki beberapa pertanyaan untuk mengenai dilema etika dan juga bujukan moral yang terjadi pada sekolah beliau. Adapun pertanyaannya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi pada sekolah Ibu? Ya. Yang pertama dulu yang harus kita tahu yaitu dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa. Yang saya tahu itu suatu persoalan itu muncul suatu dilema ketika ada tabrakan dua kepentingan. Artinya ada dua hal yang berbeda yang ingin kita lakukan. Yang di sini yang perlu kita perhatikan dulu adalah kode etik kita sebagai ASN. Ini terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian tata tertib sekolah, tata tertib kelas, dan yang paling penting adalah etika kita di dalam sekolah. Itu yang saya lakukan. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama itu dulu kita melihat yang mana yang merupakan rencana kerja di program kerja di sekolah kita. Itu kita kan harus mengacu di situ program sekolah kita bagaimana. Terus yang kedua kita harus melihat skala prioritas yang mana dulu yang kita melakukan. Ketika kedua-duanya itu kita harus memilih dan memilih salah satu diantaranya, yang harus kita lakukan adalah kita berdiskusi dengan semua stakeholder di sekolah. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan orang yang di luar dari sekolah, dalam hal ini adalah komite, dan pengambilan keputusan itu yang merupakan kewenangan oleh kepala sekolah. Kita harus menggunakan kewenangan itu dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yaitu tadi, yang pertama kita harus identifikasi, yang kedua kita harus mencari letak persoalannya seperti apa, yang berikutnya kita mengadakan komunikasi, diskusi ataupun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif saya kira adalah ketika persoalan itu menyangkut hal-hal yang berkontribusi di sekolah kita, itu yang harus kita utamakan dulu. Jadi sesuai dengan program sekolah. Itu artinya skala prioritasnya seperti itu. Selain itu kita meminta pendapat, walaupun pengambilan keputusan akhirnya ada di tangan kepala sekolah. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa, seperti apa yang Ibu jalankan? Semestinya kalau ada suatu persoalan itu sebisanya kita selesaikan secepat mungkin, dan kita tidak boleh mengulur waktu bahwa besok, lusa, minggu depan, bulan depan kita selesaikan persoalan ini. Jadi suatu persoalan harus diselesaikan secara cepat dan tepat, dengan mengingat itu tadi bahwa kita harus melihat kondisi sekolah.
tata tertib sekolah, program-program sekolah, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau pengambilan keputusan itu, saya kira pengambilan keputusannya itu murni, keputusannya berasal dari kepala sekolah. Kalau menurut saya ini murni dari kepala sekolah. Cuma kita harus meminta pandangan-pandangan dari berbagai pihak. Yang pertama teman-teman di sekolah, yang kedua adalah teman-teman kepala sekolah yang mempunyai pengalaman yang lebih, ibu pengawas, dan kalau perlu kita meminta pendapat di kantor dinas pendidikan kabupaten. Oh iya, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, kita bisa berkolaborasi. Itu kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari dalam sekolah, dalam lingkungan sekolah maupun dari lingkungan sekolah. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan sekolah itu ke depannya. Kalau saya itu. Terima kasih Bu. Baiklah, itu tadi adalah wawancara kita. Terima kasih atas waktunya.